kita terus semangat berinovasi kreatif dan meningkatkan skill, dan kita harus peka dengan keadaan zaman. Dengan kondisi seperti ini harus mampu mempertahankan usaha dan UKM terus semangat, karena sebagai tongkat perekonomian, memperkuat perekonomian negara kita, khususnya wilayah Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat IKM dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa sehat dan bahagia. Hari ini kita berjumpa dalam acara program perdana podcast kita dalam rangka pengenalan sahabat IKM Kabupaten Pasuruan solutif, aktif, edukatif, go smart, go digital yang biasa kita sebut dengan sikap SAE. Hari ini saya tidak sendirian sahabat, karena hari ini saya ditemani oleh tamu spesial kita. Beliau adalah Ketua Asosiasi Hias Kabupaten Pasuruan. Beliau juga termasuk pengusaha IKM Kabupaten Pasuruan yang sukses di bidangnya. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Ridwan. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik. Baik sahabat, di sini kami akan mengajak Anda semua untuk membahas tentang apa sih itu hias. Mungkin Anda semua atau beberapa di antara Anda belum mengenal apa itu hias Kabupaten Pasuruan. Kira-kira bisakah Bapak menceritakan hias itu asosiasi apa? Asosiasi Kabupaten Pasuruan yang di dalamnya itu terdapat apa saja, atau mungkin asosiasi hias ini dulu diprakarsai oleh siapa, kemudian bergerak di bidang apa, dan kira-kira siapa saja anggotanya. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit tentang asosiasi hias. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengenalkan diri, untuk talkshow, memperkenalkan kepada semuanya bahwa saya selaku Ketua Himpunan Asosiasi IKM Kabupaten Pasuruan, Bapak Haji Muhammad Ridwan, mungkin kita bisa menggambarkan sedikit berkenaan dengan HIAS. HIAS itu Himpunan Asosiasi IKM Kabupaten Pasuruan yang sudah berdiri pada tanggal 7 Juni 2016. Cukup lama sekali. Ya, berarti hari ini ulang tahun juga ya Pak di bulan ini. Iya, terima kasih. Ya, alhamdulillah kita sudah mendirikan organisasi IKM Kabupaten Pasuruan, kita namakan HIAS. Karena HIAS ini kita awalnya terinspirasi, yaitu mendirikan HIAS ini dengan tokoh-tokoh UKM dan praktisi dan pengusaha yang sudah peduli kepada UMKM, sehingga kita berbicara, berwacana, sehingga kita mengadakan suatu pertemuan sehingga terwujud dalam acara pertemuan itu. Dan dalam pertemuan itu pun kita juga melibatkan dukungan dari pemerintahan daerah, termasuk di sini dari OPD terkait, dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan juga Ibu Dekarnasda Kabupaten Pasuruan sebagai Dewan Kerajinan Daerah yang selalu mendampingi, juga dari Dinas Disperindak Kabupaten Pasuruan yang selalu menyupport dan sudah memberikan fasilitas untuk kegiatan-kegiatan UKM. Awalnya kita semuanya dari teman-teman UKM dengan terinspirasi di daerah-daerah lain ini, UKM-nya sangat luar biasa. Dan kemajuannya, kami juga di Kabupaten Pasuruan ini tak kalah. Apa yang tidak punya di Kabupaten Pasuruan ini. Iya. Makanya kita sama teman-teman, kita bersinergis untuk mewujudkan pertemuan waktu itu di Bangkodir dengan tokoh-tokoh UKM yang ada di Kabupaten Pasuruan, dengan melibatkan Dinas Disperindak, Ibu Dekarnasda. Akhirnya terwujudlah yaitu HIAS, Himpunan Asosiasi IKM UKM Kabupaten Pasuruan. Di dalam HIAS itu kan ada banyak IKM Pak ya?
Di situ biasanya ada apa saja? Kebetulan di IKM Kabupaten Pasuruan ini sangat banyak sekali UMKM. Di dalam HIAS sendiri itu bisa terklaster. Tadi anggotanya banyak, UKM-nya banyak, sudah terklaster-klaster mulai dari UKM Asosiasi Bordil, Asosiasi Konveksi membidangi dengan konveksi, Asosiasi Kulit berkenan dengan kulit, kerajinan kulit, berkenaan dengan boneka yaitu kerajinan boneka, terus mamas, ATBM, dan makanan minuman yaitu mamin. Ini yang sudah berjalan, dan juga AP3 ini juga bergabung sama kita Fokus, dan juga Asurban ini bisa bergabung. Alhamdulillah dengan 13 asosiasi yang tergabung HIAS ini bisa mewarnai Kabupaten Pasuruan, dan kita bersama-sama dengan pemerintah daerah dan juga HIAS sendiri punya program kemandirian, yaitu mengedukasi masing-masing UKM dan bisa memberikan sesuatu bagaimana UMKM yang maju bisa mengangkat UMKM yang mau berkembang, kita support dan kita mengadakan suatu kegiatan-kegiatan, diantaranya yaitu meningkatkan sumber daya manusia. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh HIAS dengan program jangka pendek, jangka panjang ini sudah tertata berkenan dengan pertemuan rutin. Kalau dulu bisa diadakan 1 bulan sekali, sehingga permasalahan-permasalahan apa yang ada UKM itu kita pecahkan bersama. Dengan berkembangnya kita mendatangkan entrepreneur, dengan kita pertemuan triwulan sekali secara intensif, pertemuan HIAS yaitu untuk mengasah, meningkatkan sumber daya manusia UMKM itu, bagaimana manusia punya mindset, bisa bergening dan bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Itu diantaranya HIAS. Iya. Jadi dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan oleh HIAS selama ini, semoga bisa bermanfaat untuk IKM Kabupaten Pasuruan ya Pak ya. Iya Bapak, gini, dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan oleh HIAS di Kabupaten Pasuruan ini ya, apa yang sudah panjenengan lakukan sebagai ketua asosiasi HIAS? Apa saja yang sudah panjenengan lakukan untuk perkembangan IKM yang ada di Kabupaten Pasuruan? Ya, diantaranya kita yang saya sampaikan tadi, memberikan edukasi, memberikan narasumber yang sudah sekelas nasional dan bisa membangkitkan UMKM, dan tidak menutup kemungkinan dengan dukungan dari pemerintahan daerah, juga dari Dinas Disperindak, memberikan yaitu pelatihan kepada UMKM, yang mana UMKM naik tingkat, naik kelas, atau program-program kegiatan yang banyak dilakukan oleh pemerintahan daerah, yang mungkin dengan diantaranya kita melaksanakan tour studi banding secara pribadi keluarga besar HIAS dengan di tempat-tempat UKM sebagai mengukur yaitu kelebihan dan kekurangan UMKM kita di daerah Bandung berkenaan dengan bahan baku, atau di tempat-tempat daerah lain yang ironisnya yaitu mengangkat dan mengembangkan sebagai motivasi untuk anggota HIAS yang sudah berjalan. Dan pemerintah sendiri ini juga sudah mencanangkan program yang sangat luar biasa yang akan disampaikan, yang diberikan oleh pemerintahan daerah. Tapi kita selalu UMKM sebagai IKM terus meningkatkan secara IKM-nya secara pribadi, meningkatkan yaitu kualitas kinerja dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, bisa memberikan motivasi kepada pekerja dan bersinergis dengan UKM antar daerah ini yang juga kita laksanakan. Iya, gini Bapak, di Kabupaten Pasuruan itu kan IKM-nya sangat banyak sekali ya.
Terus tidak semuanya itu sudah tergabung dalam asosiasi. Bagaimana jika mereka ingin bergabung atau mereka ingin mengikuti pelatihan tersebut? Gimana? Ya, terima kasih. Jadi IAS ini muncul dengan berdirinya IAS ini tidak mengurungi rasa hormat. Yang sudah kelasnya dari kabupaten, yang sudah mampu dan bersinergis masuk di anggota IAS sesuai dengan klaster-klaster yang ada. Dan pemerintah sendiri juga di UKM kecamatan ini sudah juga terbentuk pembinaan, meningkatan SDM, pembelajaran dan lain sebagainya. Ini terus diranting. Kalau sudah masuk IAS, ini berarti ada kenaikan. Ada kenaikan, ingin berkembang, bernuansa, pengetahuan dan lain sebagainya. Dan di daerah lokal sendiri, persat, kecamatan dan sebagainya juga sangat luar biasa pembinaannya. Iya, terima kasih Bapak atas penjelasannya tentang HIAS Kabupaten Pasuruan. Kita bisa mengambil pelajaran dari semua ini bahwasanya Asosiasi HIAS Kabupaten Pasuruan itu anggotanya ada banyak sekali asosiasi dari bordir, batik, craft, boneka, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekarang kembali lagi ke perbincangan kita tentang IKM Bapak. Kalau tadi kan tentang HIAS ya, sekarang kita lebih spesifik ke tentang IKM-nya. Panjenengan selaku pengusaha atau IKM yang bergerak di bidang konveksi Pak nggih, konveksi. Lah, di sini mungkin panjenengan bisa menceritakan tentang profil perusahaan Anda itu seperti apa. Terus panjenengan dulu itu mendirikan usaha yang seperti ini tuh karena atas dasar apa atau terinspirasi apa sehingga panjenengan bisa sukses seperti sekarang. Ya, terima kasih. Memang kita terinspirasi, kita bercita-cita jadi pengusaha, tapi tetap secara pendidikan harus kita tempuh dengan baik. Terinspirasi karena kita peluang jadi pengusaha itu memang harus kita ciptakan. Karena jadi pengusaha yang sukses banyak nilai manfaatnya, manfaat untuk orang lain. Dengan kesuksesan kita bisa memperkaryakan orang lain, kita bisa membuka lapangan kerja, kita bisa memberikan suatu kegiatan sosial, bentuk prospek kependidikan, bentuk pemberian bantuan dan memberikan sesuatu yang sekiranya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya. Terus kira-kira gini Pak, kan usahanya sudah berkembang ini ya. Nama usahanya panjenengan itu apa? Merek dagangnya? Saya ini bergerak di bidang konveksi. Bergerak di bidang konveksi itu pertama kita membuat pakaian anak-anak. Jadi sejarahnya itu sangat luar biasa ya. Jadi kita itu mulai membuat suatu produk itu mulai barang yang kecil. Barang bercak-bercak kita potong sendiri, kita jahit sendiri, kita pasarkan sendiri. Bagaimana kita punya modal sedikit sudah sukses, apalagi kita punya modal besar. Itu awalnya. Jadi dengan keistiqomahan kita berdoa, berusaha dalam jangka 5 tahun kita sudah pengalamannya banyak. Sehingga kita mulai berkembang mulai tahun 94 ini kita mewujudkan usaha. Dengan usia yang masih muda, kita sudah bisa apa yang kita raih. Dengan usia 26, 27 sudah banyak yang kita raih. Karena apa? Dengan kerja keras, apa yang kita miliki dari modal 200.000 sekarang tidak bisa terhitung gitu. Iya, alhamdulillah Pak ya, berkembang pesat. Ini kan produknya panjenengan itu bergerak di bidang konveksi. Kalau dalam bayangan saya Pak ya, berpikir tentang konveksi itu langsung tercipta twing itu pakaian-pakaian, baju-baju atau apa gitu ya.
Boleh enggak ditunjukkan produk-produknya seperti apa, bahan-bahannya bagaimana? Mungkin panjenengan bisa menjelaskan ini biasanya dipakai untuk apa, casual, olahraga atau apa? Nah, seperti itu. Monggo, Bapak. Jadi memang awal kita menata usaha ini, kalau di zaman-zaman waktu sebelum tahun 90-an usaha masih gampang. Ya. Dengan perkembangan zaman kita harus berubah mindset kita, berpikir kita, baru kita mulai mengembangkan dengan produk yang agak bagus, dengan produk-produk pakaian santai. Kenapa kita kok condong ke pakaian santai? Jadi kita produk itu yang kita sukai adalah quantity. Jadi dengan produk yang besar walaupun untungnya tidak begitu banyak. Tapi produk itu gampang diminati oleh konsumen. Contohnya seperti produk celana sport. Saya ini bisa produk celana sport. Celana sport itu semuanya suka olahraga. Kebetulan saya juga selaku pengurus PBSI ya, dua periode sudah bisa nyupport PBSI, termasuk PBSI ini juga luar biasa. Setiap event Jawa Timur pasti juara utama, juara umum. Ini yang apalagi juga lihat nasionalnya, internasional sudah masuk. Itu yang saya selama periode. Jadi saya kenapa condong? Jadi saya mulai dulu tuh kegemarannya suka olahraga, ya suka bentuk religi, ya juga bentuk olahraga, segala organisasi kita suka. Makanya saya apa saja enggak di situ masuk, termasuk UKM ini panggilan hati nurani, kita selalu UKM. Jadi kita produksi ini bisa diterima di pasaran luas, baik tingkat lokal maupun regional, termasuk di lingkup Jawa Timur. Ini bisa semua spot-spot dengan merek Rizil. Rizil ini sangat bersejarah. Di singkatan ya Rizil itu, nama saya Rizil, Ridwan Zilmilah. Termasuk ini ya, Ridwan Zilmilah. Ini diantara produk saya. Ini sampai sekarang ini kerjaannya bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, tenaga kerjaan itu bisa 150 orang. Ini kalau kebutuhan banyak itu bisa menambah kapasitas pekerjanya. Ini yang penting stabil, tidak meliburkan. Ya alhamdulillah selama kita usaha selama 30 tahun belum pernah meliburkan karyawan. Selama 30 tahun. Ini sekarang ini tuntutannya juga banyak. Bagaimana kita itu selaku pengusaha IKM harus kreatif, inovatif. Apa yang diinginkan oleh pemerintah seperti UKM harus maju. Ini harus terus berkembang. Kita kembangkan terus dengan seperti ini, apa yang dimiliki orang lain bisa, kenapa kita tidak? Betul. Ini yang jadi ukuran. Jadi kita bisa produksi sehari 1.000-1.500 bisa seperti itu. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Mungkin dari UMKM yang lainnya dengan sekarang digitalitas sudah berkembang, kita harus mengikuti zaman kondisi sekarang. Nah, ini termasuk yang diinginkan oleh konsumen sekarang. Sekarang sudah kita kembangkan dengan baju muslim. Mungkin baju muslim pakaian perempuan, daster, mungkin dikembangkan lagi untuk bagian jubah dan lain sebagainya. Ini terus diikuti karena apa? Orang jualan sesuai dengan permintaannya konsumen, Pak ya. Iya, dan diminta kita bikin celana, pasti orang bisa juga beli pakaian perempuan yang pasti perempuan, enggak ibunya, bapaknya juga gitu loh. Dari produk yang jenengan tampilkan di sini, di situ ada produk daster dan busana muslim, itu kan identik dengan perempuan ya Pak ya. Boleh saya ambil di situ ya? Seperti ini kan model busana muslim Pak ya, busana muslim dengan bahan yang adem, bahannya enak ini ya. Biasanya kita ibu-ibu itu suka semacam ini. Monggo ini dijelaskan ini bahannya apa, biasanya dipasarkan di mana saja atau gimana? Ini termasuk baju muslim yang sangat sederhana, tapi cukup diminati oleh masyarakat pada umumnya.
dari ibu-ibu talil untuk kegiatan harian. Jadi penjualannya bisa terjangkau sehingga kebutuhan kita juga semakin besar. Karena saya dulu ingin membuat ini sudah lama, tapi belum menemukan bahan sekiranya cocok di diri kami. Rata-rata orang yang membuat sini untuk home industry itu pakai yang hafalan, potong-potongan, karungan. Oh, sisa kain. Itu. Kita tidak mampu untuk tenaga pemotongnya, jadi tidak bisa ditumpuk, dan kita belum punya jaringan perusahaan sekiranya cocok harganya, dan kita beli dengan omset yang cukup, dan kita pengerjaannya lebih simpel dan lebih cepat. Akhirnya sudah 2 tahun ini kita berkembang, ya masih diminati, sekarang masih sudah bisa bermanfaat untuk lingkungan Kabupaten Pasuruan. Iya, yang ini yang paling diminati. Bisa di Leko, di Rembang, di Wonorejo, atau di daerah-daerah lain sudah. Karena apa? Yang tempat untuk celana sport sudah penuh. Harus kita sistemnya menghantar masing-masing rumah yang sudah ada koordinatornya. Kita kirim berapa ribu, tinggal setor, kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Oh, berarti langsung gini Pak gaji, ya. Oh ya, berarti gini, pekerjaannya panjenengan itu tidak hanya di home industry yang di rumah, tetapi ada di rumah-rumahnya masing-masing gitu ya. Jadi panjenengan membuka lapangan usaha itu meluas di Kabupaten Pasuruan. Iya. Nah, kalau ini untuk yang daster, saya ingin coba lihat yang itu nggih, yang celana jogger. Iya. Nah, di sini yang celana jogernya ini untuk laki-laki perempuan Pak ya, unisex? Ya. Boleh ya? Boleh ya, laki perempuan bisa. Bahannya juga bagus ini. Bahan Diadora. Ini biasanya ada pada 17 Agustus. Waduh, stok harus siap. Wah, banyak sekali permintaan Pak ya. Harus siap. Jadi gini sudah mempersiapkan diri untuk kebutuhan di bulan-bulan Agustus, untuk gerak jalan, untuk dan lain sebagainya. Lomba-lomba olahraga biasanya ya. Iya. Dari sekian banyak produk yang panjenengan produksi dengan beribu-ribu gitu nggih, biasanya sesuai dengan pesanan. Pangsa pasarnya panjenengan kan sudah mulai merambah dari yang lokal, nasional. Apakah panjenengan sudah mulai mengekspor ini? Sementara ini kita mengikuti kebutuhan pasar yang sudah kita jalin kebersamaan untuk memasok di lingkungan Jawa Timur. Jawa Timur ini sangat luar biasa peminatnya. Ini sudah kewalahan Pak ya? Sudah cukup. Ini juga ada pengembangan di luar daerah antar provinsi seperti di Balikpapan, di Bali, Makassar. Ini mulai sudah berkembang jalan. Semakin kita harus sudah mempersiapkan kira-kira apa nanti kita ini bisa mengelola kebutuhan pasar sehingga kita bisa tetap kuat memberikan pekerjaan untuk orang banyak. Iya, lah berkaitan dengan mempekerjakan orang banyak, berapa jumlah pegawainya panjenengan? Ya, sementara ini sudah 150 orang. 150 orang itu yang ada di home industrinya panjenengan apa dengan yang ada di luar? Yang ada di daerah? Rumah juga ada yang di luar. Oh gitu ya, banyak Pak ya. Nah, dari bahan baku yang panjenengan pakai untuk menciptakan produk ini, biasanya panjenengan mengambil dari mana? Untuk kebutuhan produksi bahan bakunya. Ada sebagian yang masuk lokal untuk kebutuhan kelengkapan, tapi untuk kebutuhan yang besar biasanya kemitraan dengan perusahaan di Bandung, di Solo. Ini karena apa? Kalau kita ngambil ke perusahaan langsung, tidak orang tangan kedua, otomatis nilai harga jualnya bisa terjangkau oleh masyarakat luas. Dan kita juga bisa kebutuhan nggak sampai kurang. Iya. Memulai usaha ini dulu modalnya, kalau boleh tahu ini Pak ya, modalnya kan sudah 30 tahun yang lalu nggih. Modalnya dulu
gimana? Apakah dari ini pribadi atau mungkin kemudian berkembang melibatkan perbankan atau gimana? Jadi kita memang dulu itu punya prinsip. Kita sekarang ini tidak mengharapkan modal yang banyak, tapi sejauh semangat kita, upaya kita dengan modal seadanya. Katanya orang Jawa modal dengkul ya. Yeah. Kita bisa menjahit, kita bisa masarkan, kita bisa untuk apa? Membuat apapun kita kerjakan sendiri dengan lama sehari, 2 hari, 3 bulan, setahun sudah berjalan dengan baik. Sudah 5 tahun ini sudah punya pasar, punya modal, sampai sekarang masih eksis dalam masyarakat. Alhamdulillah masih bertahan Pak ya, survive terus Pak ya. Kalau modalnya cuma 300 ribu Dulu tapi itu 30 tahun yang lalu. Sekarang sudah berkembang. Kira-kira boleh enggak dibagi ini? Biasanya omsetnya berapa per bulan? Ya omsetnya sementara ini karena lihat kebutuhan. Kalau untuk pakan perempuan bisa 15.000. Biasanya produknya tetap, tapi peminat masa kurang, kita tetap nimbun barang. Terus celana sport, celana santai dan sebagainya kita harus nyetok. Jadi kita enggak produksi waktu rame sepi kita produksi. Kita produksi sekiranya pasar ini waktunya sudah membutuhkan. Jadi kita stabil Pak ya. Jahit stabil aja. Iya, enggak harus gopoh dengan permintaan pasar Pak nggih. Jadi harapan kita lah. Iya. Dari sekian banyak produk yang sudah panjenengan produksi selama ini, mungkin ada dari pemirsa viewers kita itu yang berminat untuk membeli produk panjenengan, harus kemana ini Pak? Bisa lewat admin saya, mungkin kepada saya, juga kepada tempat usaha saya, ke toko, dan juga bisa melihat di Google. Kalau sudah buka Rizil Jaya Utama, sudah nanti sampai di tempat tujuan. Ya kemarin yang banyak kita promonya dari itu, sudah lihat Google itu. Nanti kita sudah dikenal, produk kita. Jadi orang melihat merek itu ditulis sudah keluar alamat saya. Langsung ketik Rizil Jaya Utama langsung keluar itu ya usahanya panjenengan. Oke, terima kasih Pak. Sebagai pengusaha sukses IKM Kabupaten Pasuruan, apa harapan panjenengan untuk IKM Kabupaten Pasuruan dalam mengembangkan usaha mereka? Kita terus semangat berinovasi kreatif dan meningkatkan skill, dan kita harus peka dengan keadaan zaman. Dengan kondisi seperti ini harus mampu mempertahankan usaha dan UKM terus semangat, karena sebagai tongkat perekonomian, memperkuat perekonomian negara kita, khususnya wilayah Kabupaten Pasuruan. Ya. Ini dengan adanya sikap saya Gusmat Go Digital ini, bagaimana tanggapan panjenengan? Oh ya, saya sangat mendukung sekali selaku UMKM. Dengan ada program pemerintah saya mendukung, dan semua UMKM bisa memanfaatkan dengan program pemerintah. Dengan digital ini kita mampu mengembangkan UMKM yang jadi harapan kita bersama. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih Bapak. Oke sahabat IKM dimanapun Anda berada, tanpa terasa beberapa menit telah berlalu. Ada banyak hal yang bisa kita ambil dari obrolan kita tadi, pembelajaran dan kiat-kiat sukses untuk tetap survive menjadi IKM yang berhasil. Bagi Anda yang berminat untuk produk-produk IKM, khususnya produk dari Bapak Haji Ridwan, bisa langsung menghubungi adminnya atau datang langsung ke tempat usahanya, yaitu UD Rizil Jaya Utama di Gempol. Sahabat IKM dan viewers semuanya, demikian podcast kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus mengikuti episode selanjutnya yang tidak kalah menarik dari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.